guys, welcome to my channel. Di video gua kali ini gua akan membahas tentang deep web dan dark web. Dark web and deep web, dua hal ini tentu saja sudah sering kita dengarkan, apalagi dengan banyaknya video mengerikan beredar dengan mengangkat nama deep web, membuat kita makin penasaran dengan dua hal ini. Hari ini kita akan menelusuri kedua hal tersebut. Penasaran dengan story-nya? Here we go, the story guys. Oke, kali ini kita akan sama-sama menelusuri dan menjawab hal-hal berikut. Apa itu deep web? Apa itu dark web? Bagaimana orang-orang ke sana? Lalu jika deep web dan dark web berbahaya, kenapa pihak berwenang tidak menutupnya? Oke, yang pertama, apa itu deep web? Deep web berdasarkan keterangan dari Amir Lakhani, Senior Security Strategist dari perusahaan layanan keamanan jaringan Fortinet, mengatakan deep web seperti gunung es. Penjelasan Lakhani ini cukup jelas untuk membedakan deep web, dark web, dan surface web yang sering kita gunakan. Surface web adalah semua konten yang sudah terindeks dengan mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan mesin pencari lainnya. Makanya tuh biasa kalau kamu membuka mesin pencari dan apa yang kamu cari yang muncul di mesin pencari itulah surface web yang bisa diakses semua orang. Kemudian deep web. Deep web adalah sebuah konten yang tidak bisa terindeks dalam mesin pencari di internet. Hal ini merupakan salah satu langkah bagi perusahaan untuk melindungi privasi user. Contohnya data deep web termasuk semua video pribadi yang kamu simpan di YouTube, password dari semua akun media sosial kamu, dan detail data email pribadi hingga arsip kerjaan kantor kamu yang tidak terbuka untuk umum. Semua hal ini bisa diakses oleh orang tertentu saja karena data-data user ini sangat banyak. Ukuran deep web ini lebih besar dibandingkan surface web dalam penggambaran Amir Lakhani. Sementara dark web adalah sebuah konten yang diakses melalui darknet. Untuk mengaksesnya, para pengguna harus menggunakan jaringan berlapis dan perangkat lunak tertentu, misalnya di Union Routers atau TOR, yang membuat penggunanya menjadi anonim dalam internet. Singkatnya, dark web ini merupakan bagian lain dari internet yang diakses lewat darknet menggunakan software tertentu seperti TOR. Oke, buat yang ingin tahu bagaimana cara mengakses deep web, untuk mengakses deep web dan darknet, kamu harus menggunakan software khusus seperti VPN atau koneksi antar jaringan dan browser TOR. TOR browser harus diinstal pada perangkat yang kamu gunakan, lalu aktifkan juga VPN, dan setelahnya kamu mesti menyusun strategi. Mengapa langkah yang ketiga ini tidak boleh diremehkan? Karena tanpa perencanaan dan strategi, kamu bisa diserang oleh para hacker dan mengambil semua informasi pribadi seperti nama dan alamat kamu. Setelah semuanya siap, kamu sudah bisa menjelajahi lewat browser TOR. Biasanya situs web di deep web maupun dark web diakhiri dengan .union. Contohnya, mesin pencari DuckDuckGo diakses lewat 3G, 2UP, L4PQ, 6KUFC, 4M.union. Deep web dan dark web memang terdengar mengerikan karena punya track record yang buruk, misalnya mystery box yang berisi hal-hal aneh, penjualan data pribadi pelanggan Tokopedia yang baru-baru ini terjadi, sampai hal yang paling mencengangkan ialah jual beli plasma darah pasien COVID-19. Ada juga perdagangan narkoba dan senjata api, bahkan layanan pembunuh bayaran yang sering ditemukan pihak kepolisian. Jadi wajar saja kalau banyak orang yang menganggap tempat ini berbahaya. Namun, mengutip dari Cyberscoop, pada tahun 2016 tercatat
2.723 situs aktif dalam Deep Web. 1.547 diantaranya merupakan situs berbahaya dan 1.021 situs sama sekali tidak berbahaya. Sisanya 155 situs tidak diketahui. Jumlah situs berbahaya memang lebih dari 50%, tapi berdasarkan statistik pengguna TOR hanya 3-6% pengunjung yang menyambangi situs berbahaya tersebut, sementara 90% lainnya melindungi privasi mereka. Meskipun tidak bisa dipungkiri kalau Deep Web dipenuhi aneka macam hal ilegal yang berbahaya. Dan mungkin ada sebuah pertanyaan, jika memang berbahaya, kenapa Deep Web dan Dark Web tidak ditutup? Menutup Dark Web dan Deep Web sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, tapi mengingat cuma sekitar 3-6% penggunanya yang masuk ke jejaring kriminal. Terdengar konyol kalau mengabaikan 90% penggunanya lalu melabelinya sebagai sarang penjahat. Analoginya seperti orang yang mencuri di mall atau supermarket. Perbuatan mencuri memang adalah sebuah perbuatan ilegal secara hukum, namun menutup mall atau supermarket itu bukanlah tindakan yang tepat, ya kan? Lagi pula, penciptaan Dark Web dan Deep Web memang bertujuan untuk menutupi identitas pemakainya dengan cara mengenkripsi data dan memantulkan satu informasi ke informasi lain. Ini berguna dalam aktivitas yang harus menutupi identitas seperti intelijen. Oke, itulah story tentang Deep Web dan Dark Web. Dan peringatan juga buat lo yang pemula yang ingin mengunjungi Dark Web dan Deep Web. Hati-hati, jika kalau belum ahli, saya sarankan jangan ke sana. Oke, like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.